Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pinter-pinter banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Jadi konsep ini Pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda tentunya pagi ini dalam dialog Hai Bali Ken Ken. Seperti biasa kami akan menghadirkan untuk topik-topik menarik yang akan kita bahas tuntas selama 1 jam ke depan bersama dengan narasumber kita yang akan hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Dan juga nanti Anda bisa ikut beratensi di 24644 serta di WhatsApp kita di 081 139999790. Pendengar, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk menilik lebih jauh terkait dengan ancaman penyakit tidak menular di Kabupaten Buleleng. Mengapa demikian? Karena angka masyarakat atau warga yang mengidap penyakit tidak menular ini itu menjadi perhatian nasional karena 75% dari kematian di Indonesia itu disebabkan oleh penyakit tidak menular. Lantas bagaimana di Kabupaten Buleleng? Apakah angka ini 11-12 atau mungkin memang Buleleng masih dalam zona hijau? Kita akan membahas ini lebih lanjut bersama dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Buleleng, Dr. Putu Sukedana. Selamat pagi, Dok. Halo, selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum. Salam Namo Buddhaya. Iya, dokter, terima kasih sebelumnya sudah hadir di tengah kesibukannya luar biasa sekali. Masih menyempatkan diri untuk menyapa pendengar RRI. Ya, nggih. Baik. Pendengar, kami juga mengajak Anda untuk nanti berbincang terkait dengan penyakit tidak menular. Itu apa saja sih yang dikategorikan sebagai penyakit tidak menular? Dan nanti Anda bisa ikut bergabung di 24644 serta nanti bisa menyematkan komentar Anda juga di RRI Singaraja Official atau mengirimkan komentar Anda, pertanyaan Anda di WhatsApp RRI Singaraja yaitu di 081 1399 9790. Baik, Dokter Suke, ini menarik ya, Dok, kalau kita berbicara tentang kesehatan, apalagi yang berhubungan dengan kematian. Tentu sangat menjadi hal yang paling menakutkan begitu ya. Untuk umat manusia jika berbicara tentang penyakit dan kematian begitu. Dan bahkan angka yang mengejutkan di Kementerian Kesehatan itu merilis 75% kematian di Indonesia itu disebabkan oleh penyakit tidak menular. Nah, kita samakan persepsi dulu, Dok. Apa saja sih sebenarnya penyakit-penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit tidak menular? Iya, bagus sekali pertanyaan ini. Dan selamat pagi ya pendengar RRI Singaraja dimanapun berada. Jadi saya izin salam dulu kepada guru-guru kami, senior kami dan seluruh pemerintah di Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng serta teman-teman di sana. Jadi penyakit tidak menular ini adalah penyakit yang ketika mengenai seseorang dia tidak menularkan kepada orang lain. Itu simpelnya. Iraga kena. Jadi salaman tidak mengenai dengan orang yang kita salaman. Itu sederhananya. Contohnya napi saja. 1, tensi degah atau hipertensi. 2, kencing manis. Nah, 3, misalnya kanker.
Keempat misalnya HHD namanya, hipertensi heart disease. Jadi teguh tensinya mekelu-mekelu terjadi gangguan di jantung seperti itu. Salah satunya seperti itu. Itu yang masuk 10 besar menurut data di tahun 2023 di profil kesehatan Kabupaten Buleleng. Oke, baik. Berarti Kabupaten Buleleng pun memiliki permasalahan tersebut begitu ya dokter ya, penyakit tidak menular. Nah, Ya. kalau untuk kondisi realnya dokter, karena dokter kan selalu berhubungan dengan pasien, Ya, kemudian ya, melihat perkembangan di Kabupaten Buleleng ini, kondisi kita ini sebenarnya bisa dikategorikan masuk zona hijau, merah, atau aman-aman saja ini dok? Begini, data penyakit tidak menular di Indonesia itu selalu dia berkontribusi terhadap kematian ataupun kesakitan seseorang. Paling sing masuk 10 besar itu dimanapun itu. Jadi tidak seperti COVID ya masuk zona hijau, merah, kuning, tidak seperti itu. Sebuah penyakit kronis yang perlu kita tangani bersama. Tapi untungnya saat ini tuh pemerintah sudah menggencarkan selain dengan pengobatan, selain dengan promosi kesehatan, juga sudah mengencarkan tentang kesehatan tradisional. Ini sudah dibantu sama pemerintah dan bersama masyarakat juga oleh penekuk-penekuk di masing-masing desa, oleh teman-teman masyarakat di masing-masing desa untuk mempromosikan kesehatan tradisional. Jadi ini sebenarnya yang perlu kita gencarkan lagi, sama seperti di negara-negara lain. Pengobatan untuk penyakit tidak menular itu singidang cuma obat saja. Tidak bisa cuma dengan obat saja, tapi juga dengan peran aktif dari masyarakat kita bersama juga. Contoh nih dengan olahraga, makan makanan yang sehat dan bergizi, pengobatan tradisional, jamu, itu kita perlu untuk kembangkan terus untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Seperti itu Kak. Oke. Jadi di Buleleng itu kalau data per tahun 2023 hipertensi peringkat 1. Itu PR kita untuk penyakit tidak menular. Kemudian selanjutnya ada kencing manis. Selanjutnya ada hipertensi heart disease. Kemudian juga mulai kanker-kanker, termasuk pada mohon izin pada perempuan kanker serviks. Nah, kemudian peringkat 1 pada perempuan kanker payudara. Ya. Nah ini mumpung waktu ini bulan April Hari Kartini, selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan dan wanita hebat di Buleleng dan semua provinsi Bali dan Indonesia. Itu PR kita bersama teman-teman dan juga Kariska. Itu yang perlu kita cegah. Kemudian kalaupun sudah kena, kita pengobatan rutin. Kalaupun sudah pengobatan rutin, kita sehatnya itu secara fisik, psikis, sosio dan spiritual. Nah, itu yang saya sering dapatkan di rumah sakit, klinik maupun di masyarakat. Gitu Kak Rizka. Ini menarik tadi dokter Suku mengatakan bahwa penyakit tidak menular ini tidak hanya bisa disembuhkan dengan obat begitu. Yes. Padahal persepsi masyarakat adalah pada saat didiagnosa sakit, cara menyembuhkannya dengan obat begitu. Lantas apa yang perlu kita lakukan jika obat tidak menjadi jawaban satu-satunya dokter? Betul, bagus sekali. Jadi kita samakan persepsi dulu ya Kak Rizka dan Bapak Ibu sekalian. Sehat itu tidak hanya fisik, tetapi psikis, sosio dan spiritual. Jadi sebagai contoh paling sederhana deh, hipertensi. Kalau mengandalkan obat, ada yang sampai minum obat itu 4 tablet, 4 jenis, bukan 4 tablet, 4 jenis sehari. Ada yang 3 jenis, ada yang 2 jenis, ada yang 1 jenis. Kebayang nggak kita yang tidak rutin saja minum obat belengah hasane minum obat. Tapi kalau yang minum obat sampai 4 tablet, itu sudah psikis nih gelem. Setiap hari naruh obat. Kemudian lagi misalnya setiap hari kontrol, anggaplah paling jauh misalnya di daerah Grogak atau Tejekule ke kota misalnya. Sebuah waktu, kemudian ekonomi. Nah, itu psikis, sosio, misalnya ada permasalahan di keluarga, sosio spiritualnya. Jadi tidak hanya tentang obat saja. Orang-orang yang dengan penyakit tidak menular itu biasanya kita sentuh juga dengan motivasi. Jadi secara psikis itu kita nyense motivasi paling baik itu adalah dari diri sendiri juga. Amoncen dokternya kalau ataupun keluarga yang memberikan motivasi untuk rutin berobat tidak akan mampu kalau misalnya dari diri sendiri pun tidak semangat gitu. Tapi sering juga kami menghadapi down itu klien atau pasien
Karena dari keluarganya itu penting untuk mensupport, entah itu bundanya, entah itu kerabat dekat. Bahkan beberapa kasus itu kami minta cucunya video call ya. Jadi nenek, dadong, kaki minum obat teratur. Nah, itu obat itu. Video call itu membantu, memang kenyam Bu misalnya. Nah, itu membantu. Satu, minimal dia tuh semangat minum obat. Yang kedua, saya ninggalin cucu atau biar tuling video call misalnya. Dia akan ada semangat untuk rutin berobat, semangat untuk hidup. Secara spiritual misalnya di Bali kan sudah Astunggara leluhur kita itu sudah meninggalkan tetamian seperti yoga. Nah, itu membantu merilekskan otak, meningkatkan hormon endorfin namanya kalau kami di dunia kedokteran. Itu hormon-hormon untuk kebahagiaan, hormon menurunkan nyeri dan untuk bagus sekali untuk jantung dan kesehatan. Melukat misalnya itu bagus juga karena kan beberapa kasus itu kepikiran dia klien, kita sudah kasih obat anti tensi, menaik gen tensi ini. Ternyata dari diperiksa oleh guru-guru kami, senior kami, ada gangguan kecemasan ini. Nah, diberikan obat untuk cemas dan juga kita bantu dengan yoga. Melukat sengkengken, yang penting itu adalah kolaborasi namanya. Sekarang sudah zamannya kolaborasi, baik itu antara dokter dan tradisional medicine atau pengobat tradisional. Begitu Kak. Oke, artinya pengobatannya itu bukan hanya dari satu sisi begitu ya dokter ya. Ini sangat komprehensif kalau kita berbicara tentang pengobatan penyakit tidak menular. Lantas kalau memang misalnya ada terapi selain obat begitu, artinya kan penyebab penyakit ini pun sebenarnya bisa kita kontrol di awal begitu ya dokter ya. Lantas apa saja nih dok penyebab bisa terjadinya penyakit tidak menular begitu pada manusia? Penyakit tidak menular itu banyak jenisnya nih. Coba kita satu-satu kupas dulu nih. Satu contoh saja hipertensi, kencing manis, 2 itu aja kita bahas dulu nih. Hipertensi dan kencing manis itu, hipertensi atau tekanan darah tinggi itu ada yang memang dari genetiknya dia ada bawaan, dia bapaknya misalnya atau orang tuanya itu ada riwayat hipertensi, otomatis anaknya ada risiko lebih untuk mengalami hipertensi dibandingkan dengan orang tuanya yang belum atau tidak mengalami hipertensi. Nah, itu bawaan. Sama seperti kita beli motor, barangnya sudah berbeda dia mesinnya dibandingkan dengan motor yang lain. Ada yang dia itu bahannya bagus, tetapi pola hidup yang kurang bagus. Contoh, pada klien yang mengalami obesity, ada obesitas, pada klien yang mohon izin merokok lebih banyak, pada orang yang mohon izin minum alkohol lebih banyak, ataupun gaya hidup yang kurang olahraga, agak lebih berisiko mengalami hipertensi. Nah, jadi dibagi 2 itu, ada yang dari bahannya yang dia baru lahir memang seperti itu, tetamiannya itu risikonya. Ada yang dia tuh tidak ada risiko dari keluarganya, tapi pola hidupnya. Jadi mohon izin ya, kita perlu menggemakan lagi. Di Singaraja itu saya amati sudah banyak itu gym itu bagus itu, tapi ada tekniknya juga biar tabik kulun, olahraganya itu tidak overdosis juga. Kadang olahraga itu mungkin teman-teman sudah pernah mendengar atau melihat juga, ya olahraga tapi tabik kulun meninggal ketika olahraga. Nah, ada tekniknya teman-teman. Bisa nanti teman-teman gini, umurnya sekarang dulu, umurnya teman-teman berapa? Contoh kalau tiang umur 32 mungkin ya 220 dikurangi 32. Denyut nadi maksimal teman-teman ketika olahraga dia lebihkan monto. Berarti kalau saya 32 berarti 178 kali per menit itu. Jadi teman-teman bisa hitung di bawah di sejajar ibu jari ada nadi, di sana dicek selama 1 menit dia lebihkan 178 kalau tiang umurnya. Kalau umurnya 50 berarti 220 kurangi 50. Nah biar paling aman 70% sampai 80% kali dengan 220 kurang umur teman-teman. Anggap berarti tiang 80% kali dengan 178 itu. Nah kurang lebih 160-an. Dia berlebihkan tuh nyanan hati-hati berisiko lebih besar. Kadang bes kejanan ya olahraga. Ketika olahraga, wah ternyata overuse. Nah itu juga berisiko. Berarti untuk hipertensi itu ya teman-teman dan Bapak Ibu. Kedua misalnya kencing manis. Kencing manis juga seperti itu Kak. Ada yang dia itu dari bawaan tuh DM tipe 1, ada DM tipe 2 secara umum dulu ya. Dia memang fungsi pankreas, organ pankreasnya itu dia terganggu sehingga produksi insulinnya terganggu dari awal dia. Makanya ada yang anak-anak yang dia sudah mengalami kencing manis.
tetapi dia itu astungkare organ pankreasnya itu bagus dia dari waktu kecil. Namun karena pola hidup misalnya olahraga kurang, kemudian obesitas, dia berisiko lebih besar mengalami kencing manis tipe 2 namanya. Nah, ini ada ya insulin tetapi tidak sensitif dia terhadap untuk menurunkan kadar gula darah ya seperti itu. Jadi mirip juga dengan hipertensi. Bagaimana dengan kanker? Misalnya, kanker ini banyak sekali faktornya. Saya pernah punya klien di daerah Sagoblek. Itu perempuan, di keluarganya tidak ada yang mengalami kanker serviks, tetapi mohon izin berhubungan seksual di bawah umur 18 tahun pertama kali. Ya, jadi itu salah satu risiko juga, karena pada kanker serviks misalnya itu selain ada dari faktor internal, ada dari faktor eksternal. Faktor internal bisa dari riwayat keluarga, tapi faktor eksternal itu bagaimana dia pola seksualnya. Ternyata menurut penelitian itu, kalau teman-teman melakukan hubungan seksual di bawah umur 18 tahun dan bergonta-ganti pasangan, itu berisiko tertular human papilloma virus yang bisa menyebabkan kanker serviks ataupun kutil kelamin. Nah, jadi mohon izin karena saat ini ada kasus-kasus yang usianya masih muda, Kak. Itu sudah mengalami kanker serviks ya. Jadi seumpama Bapak Ibu saat ini pendengar memiliki anak perempuan atau yang saat ini cowok deh, punya pacar, atau yang cowok sebagai bapak-bapak punya istri, ada kesempatan kita untuk mencegah kanker serviks dengan cara satu, setia pada pasangan. Yang kedua, kalaupun sudah terlewat bisa lakukan pap smear ataupun tes IVA. Setelah itu teman-teman bisa lakukan vaksin cegah kanker serviks. Ada kesempatan untuk itu. Nah, itu jadikan kado Valentine lah. Kalau dulu kado Valentine-nya kasih coklat atau bunga, kita kasih kado vaksin cegah kanker serviks. Itu salah satunya, Kak. Jadi kita fokus yang itu dulu karena banyak sekali penyakit tidak menular itu. Mungkin itu dulu. Baik, kalau dari penyebabnya kan bisa apa saja begitu ya, Dok ya. Salah satunya adalah yang menarik adalah gaya hidup, dokter. Ya, gaya hidup yang sampai saat ini mungkin saat ini juga menjadi momok di masyarakat begitu, bagaimana kemudian menyeimbangkan gaya hidup masyarakat begitu ya untuk bisa hidup sehat dan lain-lain. Nampaknya tidak susah, tapi ternyata pada saat dilakukan itu kan tidak gampang juga begitu ya, Dok. Perlu adanya konsistensi dan lain-lain. Nah, yang menarik di sini adalah jika melihat semakin mengkhawatirkannya PTM ini, dokter, untuk menggalakkan gaya hidup sehat ini dari IDI itu apa, Dok, upayanya? Atau mungkin stimulus apa yang IDI berikan begitu untuk bisa menggencarkan gaya hidup sehat ini? Silakan, dokter. Jadi teman-teman dokter di Buleleng itu sebenarnya sudah sering sekali ke lapangan, contohnya bakti sosial. Nanti kita selingi dengan sosialisasi. Sekarang pun kerjasama dengan, terima kasih kepada RRI Singaraja sudah memberikan kesempatan kami untuk sharing kepada masyarakat. Kemudian juga secara pribadi pun sering kami para dokter memberikan konsultasi gratis untuk gimana sih pola hidup yang sehat. Nah, itu yang bisa kami bantu untuk masyarakat, tapi ujung-ujungnya ini tidak hanya dari dokter saja. Nah, dari peran masyarakat juga, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit tidak menular ini? Karena memang burdennya baik secara cost ataupun secara psikis, sosio-spiritual itu luar biasa pada teman-teman yang sudah sampai mengalami kencing manis atau tensi tinggi. Itu yang bisa kami bantu untuk masyarakat begitu. Nah, yang paling penting juga ternyata penyakit tidak menularnya ini selain pola hidup untuk makan, beberapa yang banyak sekali bertanya itu gimana sih cara menurunkan berat badan gitu ya. Nah, ini sudah saya praktekkan sendiri karena sebelum praktek dan baca teori itu memang seperti Kak sampaikan, teori itu gampang sekali, tapi melakukan kewat. Jadi saya pun mempraktekkannya. Jadi ternyata salah satu teori itu saat ini yang berkembang itu adalah ketika kita bisa untuk lebih banyak makan sayur dan buah, agak aluhan untuk turun berat badan. Itu nomor 1. Nomor 2 adalah
ketika teman-teman, ini yang paling sering sekali PR-nya nih. Jam kutus makan malam, Jepang ben 30 menit tidur, dijamin berat badan naik. Nyak bangun ben jam 11 malam nyemil ben, dijamin kewah betul berat badan. Oke. Nah teman-teman sekalian, coba kita bareng-bareng nih bagi yang ingin menurunkan berat badan atau mencegah berat badan yang obesitas. Coba mulai jam 6 sore atau maksimal berarti jam 7 malam itu makan terakhir. Mulai kita lebih banyak sayur dan buah. Lebih banyak sayur dan buah. Karbohidrat itu kurangi dia. Karena setelah itu kita tidur. Beda dengan makan pagi ataupun makan siang. Setelah itu kan masih kita aktivitas ya. Kalau malam itu, woi sudah langsung tersimpan langsung itu. Sing langsung anggone padha cara nabung 100 langsung oyongan terus pun tuh. Tapi kalau pagi nabung 100 anggon meli kene anggon ngidang dek berkurang. Ya mungkin itu. Nomor 2. Ini PR sekali nih pada orang yang mengalami obesitas atau overweight. Kadang pengen olahraga tapi malas. Atau pengen olahraga tidak malas ini saya, Dok. Tapi adi bare lari bede entu deh sakit. Nah, ini kasihan juga karena pada teman-teman yang mengalami obesitas atau overweight itu ketika lari itu memang lututnya yang jadi korban kedua. Karena kan menahan beban nih. Nah, itu yang paling sering kita sarankan adalah renang. Nah, renang. Kemudian bisa sepeda statis. Itu bagus itu untuk biar lututnya tidak terganggu. Bahkan kalau renang itu anggaplah kita punya air panas, syukurnya di Buleleng di air panas daerah Banjar. Itu bagus sekali untuk membakar kalori. Oh iya, Dok. Bagus sekali itu. Kalau saat ini kami mengembangkan daerah Singaraja itu wellness terapi, yaitu dan hidroterapi. Gimana kita memanfaatkan alam itu sebagai untuk kesehatan kita. Dari yang sehat tetap sehat ini. Contoh daerah barat itu ada air panas Banjar. Itu teman-teman bisa datang ke sana. Ini tidak promosi sama sekali tidak ya. Bisa ke sana renang tuh kalori lebih banyak kebakar. Aman sengidang ke sana misalnya ke timur misalnya di daerah sana. Bagus. Atau misalnya di dekat teman-teman ada air bisa untuk renang, tapi hati-hati pada ada suatu kasus yang lah epilepsi. Coba untuk berenang. Kejang dia waktu berenang. Tidak ada penyelamat di sampingnya, bahaya sekali. Kayaknya juga kita sarankan yang punya wahana untuk kolam renang jangan lupa ada pelampung, jangan lupa ada penyelamat. Mungkin itu sih yang kita bisa diskusikan. Di Buleleng ini banyak sekali negara gunung yang bisa kita gunakan untuk belum lagi kalau di Jepang itu kan memanfaatkan pasir ya. Nah, itu bisa teman-teman gunakan untuk dikubur badannya. Belum lagi lihat pantai Lopina bagus sekali. Itu membantu karena makin tidak terlalu kepikiran atau stres, juga membantu tensinya. Nah, itu karena dadu narobat payu 1,5. Nah, lumayan lah. Ada yang berkurang begitu ya, Dok ya. Nah, ini yang menarik adalah bagaimana merubah pola hidup ini, dan ini juga menjadi PR kita ya, Dok ya. Di seluruh Indonesia juga memang gaya hidup ini memang menjadi concern dari pemerintah. Nah, salah satunya juga, Dok, ini kan makanan ya. Makanan itu kan ada yang beredar dengan gula yang tinggi dan apa gitu, dan masyarakat mungkin tidak terlalu aware dengan hal-hal. Oh, kita mau beli kita cek gula dulu. Oh, tinggi jangan gitu. Tapi berbeda dengan negara maju misalnya, Dok. Kan negara maju sudah ada alarmnya sendiri, bahkan di supermarket pun ada begitu. Ini gulanya tinggi, ini merah, ini apa begitu. Nah, artinya kan perlu kebijakan pemerintah. Nah, kalau dari IDI sendiri melihat apakah memang perlu ada intervensi semacam itu kalau untuk di Indonesia sendiri? Ya, kebetulan memang saya punya teman di daerah Belanda. Itu benar yang kakak sampaikan itu. Bahkan di sana itu gaya hidupnya mungkin karena dingin juga ya. 1, jalan kaki lebih banyak. Nomor 2, gulanya lebih sedikit. Bahkan dia sampaikan makananmu di Bali itu banyak yang terlalu manis atau terlalu asin. Kalau di saya lebih hambar. Nah, itu. Jadi itu memang perlu kita sama-sama PR. Tapi tidak hanya tentang dari pemerintah saja, kita juga masyarakat pilih-pilih. Makanya saya ingat pesan tetua dulu. Coba deh kita itu makan makanan. Nah,
sebulan sekali campur nasi sele. Itu gulanya lebih rendah. Ya. Atau kita gunakan beras merah, gulanya lebih rendah. Atau sele sawi, sele bun misalnya. Nah, umbi-umbian tuh gulanya lebih rendah. Nah, jadi makanan-makanan yang alami itu juga perlu kita konsumsi untuk biar gulanya tidak terlalu tinggi. Yeah. Nah, memang kebijakan ini bareng-bareng ini Kak, dari dokter, dari pemerintah, dari masyarakat, bahkan dari BPOM juga izin-izinnya. Kita juga masyarakat cermat amun begulane agak tegeh kangwang bebediin. Nah, makanan dan minuman bersoda juga itu saya lihat itu gulanya tinggi sekali. Ya. Makanya sebaiknya ada gaungan dari pemerintah itu bagus sekali sebenarnya. Mohon izin kita bawa tumbler kemana-mana, minum air kemana-mana, itu bagus sekali sebenarnya. Karena begini, kalau gulanya terus tinggi, aneh mengkeluh dari korban tuh ginjalnya ya kan. Ginjal kalau sudah jadi korban, kalau masih ringan masih bisa kita obati. Ya. Kalau sudah semakin parah sampai tabik kulun cuci darah 2 kali seminggu itu. Nah itu jadi korban. Makanya sering dipakai sesenggakan ya benar. Asa bencoi ale semut melanggu legus. Nah itu benar tuh sebenarnya. Jadi sederhana lah, pemikiran sederhana tapi berlogika. Karena makin gula tinggi, ginjalnya makin gede kayaknya. Ya. Ibarat seperti jaring, molekul gulanya itu harus disaring lagi bikin banyak. Gula-gula ginjal gitu. Jadi benar yang kakak sampaikan tuh. Kita penting gula, tapi kita ayo sama-sama takar. Nah, pemerintah tuh sebenarnya sudah menggaungkan isi piringku namanya itu. Jadi sayur buah itu lebih banyak itu. Sayur buah. Itu sudah terbukti secara ilmiah sebenarnya itu. Bahkan leluhur Epidan sebenarnya kan nasi sele itu sebenarnya ini loh hebatnya. Kalau sekarang misalnya nasi saja gulanya agak lebih tinggi ya. Dicampur nasi sele mungkin terlihat sederhana ya, atau terlihat kurang high, tapi secara gulanya sele itu tidak terlalu meningkatkan gula ya. Nah, mungkin itu kita bareng-bareng ya coba. Karena di Buleleng kan daerah barat juga banyak sele. Daerah saya daerah Kubunaman juga banyak sele. Jadi itu bisa kita manfaatkan produk petani lokal bareng-bareng kita. Bahkan saya mendorong bunda-bunda yang ada di rumah. Kalau misalnya kita sudah capek bekerja Senin sampai Sabtu misalnya. Hari Minggu kan family time, enggak itu. Ya ini gak enak ya Jumat tuh. Satu lolo kunyit misalnya jahit. Gak enak sesuguhan itu ya sele. Memang dari dulu kehidupan saya sele sebenarnya. Anak singkong. Ya. Tapi itu ternyata terbukti Kak secara ilmiah juga. Mungkin bisa kita membantu petani lokal, tapi juga untuk kesehatan kita juga bagus. Itu Kak. Iya, oke. Baik, berarti memang ini perlu niat ya. Bisa aja Anda. Niat dan konsisten itu Betul, penting ya dokter betul. ya. Pada saat misalnya semua sudah mendukung tapi memang niat kita ataupun konsistensi kita kurang, tetap PTM akan mengancam begitu ya dokter. Betul. Sing idang dari satu sisi kan. Bareng-bareng nih. Oke, baik. Pendengar kami juga mengundang Anda untuk beratensi di 24644 serta di 081 139999790. Silakan Anda bisa ikut beratensi. Ini terkait dengan penyakit tidak menular yang mengancam di manusia begitu ya. Terutama juga di Kabupaten Buleleng, ancaman penyakit tidak menular yang semakin hari mungkin semakin dekat ancamannya, karena kita tidak tahu apakah lifestyle kita ini memang benar atau tidak begitu. Kemudian berbagai upaya juga sudah dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mendorong gaya hidup yang lebih sehat, kemudian aware sama kesehatan kita lebih dini begitu. Tapi kalau memang kitanya sendiri yang masih belum tahu apa sih sebenarnya yang kita makan, yang kita konsumsi ini sehat atau tidak begitu, dan bagaimana dampaknya, itu juga akan berpengaruh pada kita. Nah, Anda bisa ikut berkomentar, beratensi pendengar di 24644 serta di via telepon ya. Telepon juga bisa di 081 1399 9790. Kita akan coba menyapa dulu untuk pendengar di via WhatsApp begitu ya yang sudah ikut bergabung. Kita akan coba sapa, ada Pak Narte Ariante ini. Selamat pagi Pak Narte. Selamat pagi Pak Narte.
Selamat pagi Pak Dokter. Iya, baik. Nggih, selamat pagi Pak Narte. Pak Dokter membawa aura positif, Nggih. sehat semua. Pak Warga Narte, Buleleng ini sehat. ada feedback di studio kami, mungkin bisa dibantu untuk diperkecil dulu volume radionya, Pak Narte. Oh iya, sorry. Iya, Lupa, saya lupa. baik. Iya. Iya, Oke. baik. Silakan Pak Narte. Iya. Saya olahraga ini Nah. main tenis, mudah-mudahan Pak Dokter ikut main tenis biar sehat. Banyak dokter-dokter ajak main sini. Nggih, nggih. Iya, Tapi silakan dong. banyak berhenti main tenis juga Pak. Oh, Iya. nggih, nggih. Mudah-mudahan nanti ikut lagi. Iya, iya. Siap. Pak Narte silakan bersama Dokter Suke. Ya, kenapa banyak penyakit komplikasi Pak? Kemarin teman saya beberapa yang meninggal itu diabetes, Toto tanya komplikasi, Toto stroke, diobati tidak ketolong. Oh, iya. Kira-kira di mana pengobatannya apa dulu ditangani? Misalnya diabetes itu harus tuntas. Gitu. Ya, Kedua, sering saya ketemu teman ponaan saya dulu kemarin juga meninggal yang kanker itu Pak, CRP, kanker apa lagi itu, kemo ke Denpasar sering Pak. Iya. Kasihan seminggu 2 kali, mungkin beban pikiran tidak sembuh, akhirnya ya meninggal juga Pak. Ya. Apakah rumah sakit umum daerah ini tidak bisa, atau mungkin bisa, atau mungkin kurang dana, jangan sampai ke Denpasar Pak. Ya kasihan Baik. masyarakat Buleleng. Mungkin alat-alatnya mungkin lebih mengikutilah yang di Denpasar Iya. dengan Baik. tenaganya lah gitu ya. Ya. Ya, Mudah-mudahan ini menjadi PR bagi pemerintah daerah, apalagi bupatinya Pak Dokter Ya, itu ya, jadi ya. punya komunikasi ke rumah sakit sangat bagus. Kalau ada orang Buleleng jadi dokter di sana ya mungkin di apa istilahnya Baik, Ya, baik. balik ke ke sini Buleleng. Buleleng malu pedalamnya membelelengi. Iya. Oh, dia 2 Baik. hari di sini gitu. Baik, Ya, terima Itu- kasih Pak Itu, Narte. Pak Dokter. Nggih, Pak Mudah-mudahan Narte. tercapai Buleleng jadi sehat dan Nggih. maju Om. Oke, Santi. baik. Terima Om kasih Santi, untuk Pak Santi. Narte Ariante. Ini kenapa ada komplikasi dan apakah nanti ke depan akan ada gebrakan baru agar masyarakat yang berobat itu tidak perlu ke Denpasar lagi. Ini bagus sekali Pak Narte nih. Tapi jangan dijawab dulu, Oh, iya, gitu. Dokter Oke, Suke. oke, Kita oke. sapa pendengar lainnya di 24644. Silakan, tadi sudah ada yang bergabung di via telepon ya, bisa bergabung kembali di 24644. Pendengar, kami nantikan untuk atensi Anda. Kali ini masih bersama dengan Dokter Suke tentunya yang masih bersama kami. Kita sapa pendengar di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RSI Cikaraja. Iya, selamat pagi dengan Pak Astawa. Nih, Wak Senarinya. Ini dengan Rizka, Bapak. Nggih, Iya, silakan Pak Astawa. sampun niki nggih. Nggih, Yang Pak. kan sudah sakit lama batuk. Sampai sekarang lemas pengen. Yang bolak-balik niki ke swasta, ke ke pemerintah, puskesmas. Nah, yang pertanyaan yang begini. Kalau misalnya yang berobat di puskesmas, itu yang nggak tahu ya obatnya apa dipakai. Pakai BPJS. Harganya sama dengan obat yang dipraktekkan oleh dokter-dokter yang ada. Ya. Baru nikit yang segini ini 150 gitu. Pakai ijiannya 150. Kalau Oke. misalnya di sana hanya menghaluskan aja 150. Inilah masyarakat yang nggak punya dan yang kesian sekali yang harapkan betul lah petugas yang ada di puskesmas, dokter pemerintah dan lainnya itu betul-betul membantu masyarakat yang miskin dan sekian. Terima kasih Om. Nggih, Pak Astawa. Matur Ya, suwun Pak baik. Astawa. Terima kasih untuk Pak Astawa di Bungkulan sudah ikut bergabung di 24644. Untuk satu penelpon lagi di 24644 kita nantikan, dan di WhatsApp juga bisa Anda ikut bergabung. Kita terima dulu, ada yang bergabung di via WhatsApp, ada Pak Benson Andika. Pak Benson silakan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Oke, Benson, selamat bersama pagi, dengan Dokter Pak Suke Benson. kali ini maksudnya. Nggih. Silakan Pak Benson. Oke, pagi Pak
dokter. Oke, selamat pagi Pak Benson. Pada patuna bajang nih Bang. Silakan. Kalau tadi dibilang usianya 32 ya. Nanti yang kalian bedil. Ya, silakan Pak. Ini Dok, kalau di masyarakat ya, anggap misalnya dokter sendiri misalnya atau mungkin Ikatan Dokter Indonesia sebagai sebuah organisasi, kesehatan itu sering diabaikan oleh masyarakat dengan salah satunya misalnya dia takut melakukan medikal. Yes, ya. Nah, kan karena takut, justru mereka takut medikal karena tidak mau bahwa tahu dirinya sakit kan gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu permasalahan pertama karena kan deteksinya tidak bisa dilakukan lebih awal kan. Iya. Ini kan juga perlu entah komunikasi atau koordinasi dengan dinas terkait, misalnya dinas pendidikan, dia ada di sekolah-sekolah disampaikan tentang deteksi dini penyakit misalnya dan sebagainya. Ini juga yang rasa perlu dilakukan untuk kedepannya. Ya. Oke, baik. Terkait dengan ini juga masih tentang pola pikir juga ya. Pak dokter tadi menyampaikan tentang kondisi makanan sehat dan sebagainya di masyarakat. Istilah kita membuya ya di beleng ya. Si A juga makanan sehat, berdiet, kemudian hidupnya cara sekanden, itu juga sakit. Stigma atau paradigma seperti itu. Kalau dokter sendiri misalnya atau organisasi ya, bagaimana kira-kira menanggapinya itu atau mengatasi hal tersebut ya? Iya. Kan ada jarak yang cukup jauh tuh pemahamannya antara masyarakat dengan dokter atau dinas terkait misalnya. Oke. Ini bagus. Baik. Pak Benson, terima kasih Pak Benson. Luar biasa sekali pertanyaannya. Dan juga untuk yang lain yang ingin bergabung, nanti kita akan buka di 24644. Sudah 3 orang penelpon yang bergabung. Namun sebelum ditanggapi oleh Dokter Suke, kita akan rehat sejenak dulu Dok dengan jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Ya. 97,9 FM, 101,2 FM. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Rizka Desiantra dan juga masih bersama Dr. Sukedane. Kita masih berbicara terkait dengan ancaman penyakit tidak menular di Kabupaten Buleleng yang mengkhawatirkan dan perlu adanya upaya lebih begitu ya untuk bisa menghindarkan diri kita dari penyakit tidak menular yang mematikan ini begitu. Dan tadi sudah ada 3 orang penelpon Dr. Suke yang bergabung begitu ya. Pertanyaannya juga menarik sekali. Tadi Pak Narte mengatakan
mengatakan kenapa bisa komplikasi. Ya. Dan apakah nantinya ke depan itu kan apakah ada upaya atau gebrakan baru agar masyarakat yang sudah terlanjur untuk berobat ini tidak perlu lagi ke Denpasar. Mungkin bisa ditanggapi dulu, dokter, silakan. Pak Narte nih menurut saya visioner dan olahraga juga salam gitu Pak Narte untuk teman-teman tenis di Buleleng. Kalau Tiang senengnya saat ini masih futsal sama cycling Pak, bersepeda. Mudah-mudahan nanti ke depan dapat ketemu langsung Pak dengan teman-teman. Jadi kalau sudah komplikasi, mudah-mudahan temannya Pak Narte sampun meninggal nih ke poligenasi yang terbaik nih Pak nih. Berduka. Kalau sudah komplikasi Pak biasanya sebut agak terlambat biasanya Pak. Jadi sering kami temukan awalnya kencing manis gen. Kemudian mulai ada gangguan di ginjal. Kemudian ada nih agak kenean bin ditambah stroke, ada bin kena jantung. Biasanya ini sebenarnya berhubungan sekali dengan pertanyaan Pak Benson tentang check up-nya itu. Sudah agak terlambat ketahuan sehingga ngubaden tuh agak kewahan. Pada cara beli motor baru nih. Ganti oli tiap 3 bulan nih kita. Tapi kita check up aja setiap tahun belum tentu. Tuh. Kemudian kalaupun misalnya usak mesinnya bisa turun mesin. Tapi kalau manusia singidang turun mesin. Itu Pak Narte kondisi yang ada. Jadi seketika sudah terjadi komplikasi penyebabnya tuh terlambat ampur. Sehingga dengan diobati dengan obat-obatan tabik sugra pukulun. Jadi itu sehingga seperti mudah kembali. Nah, yang bisa kita lakukan saat ini investasi ketika raga sehat sebenarnya. Ketika raga ngude. Nah, ketika belum terjadi gangguan yang parah. Contoh seperti di Jepang, di sana itu banyak yang usia bisa lanjut usia. Nu betul nu bidang mau jalan. Pola hidupnya ketika dia sehat ya investasi di itu. Nah, ketika sudah terjadi gangguan yang berat hanya bisa memperpanjang saja, mengontrol ketika menjadi yang seharusnya. Misal gula darah ini tegeh di minggu lalu kita dapat gula darah yang 500-an bahkan. Gula darah saya 500-an. Kena cara nih Depang. Normalnya kan di bawah 200 untuk yang gula darah tidak puasa. Nanti kita terpaksa kita tambahkan obat. Terpaksa bewelang pasiennya orang olahraga. Karena memang terbukti olahraga itu membantu untuk menurunkan gula darah, masih menurunkan tensi. Nah, seperti itu makanan kangwang boren mebrate padahal galungan. Kangwang kini dokternya kangwang banget nemel tapi itu demi kesehatan masyarakat sebenarnya. Jadi ampura ketika sudah terjadi komplikasi agak terlambat. Nah, sebelum komplikasi itu terjadilah misalnya mareng janing lah gula darah gen misalnya. Kangwang rutinang kontrol. Kangwang rutinang kontrol. Misalnya agak jauh misalnya tadi ke puskesmas ngomong BPJS. Kalau makin itu terus terang kalau saya dulu tahun 2001 itu terus terang saya juga bapak saya pemetik kelapa. Sing lah pipis beli obat agak kewa. Kalau sekarang sudah dibantu pemerintah sama BPJS melalui PBI sebenarnya sudah sangat membantu sekali. Tinggal iraga jadi kontrol tiap bulan rutinang. Kangwang mebrate singidang cari waktu bajang makannya olahraga sesidan-sidan yang bisa untuk kesehatannya. Gitu Pak Narte. Ampura ping banget. Nah, yang kedua memang seperti itu Pak Narte. Saya pun klien yang dari Sogoblek itu terpaksa dirujuk ke Denpasar. Usulnya Bapak ini bagus sekali. Coba nanti saya sampaikan di mana kendalanya. Mudah-mudahan mohon doa juga Pak Narte nih. Dia tidak menjanjikan karena dia bukan pemegang kebijakan langsung. Mudah-mudahan juga ke depan tuh tidak sampai ke Denpasar ya kemoterapi saja tuh Pak. Belum mabuk di jalan, belum tinggal di Denpasar ya. Makan nih seperti apa. Jadi sudah gelem secara fisik, secara kantong juga gelem pasti enten. Mudah-mudahan Pak Narte nih mudah-mudahan kita bisa melakukan itu nanti di Singaraja. Nah, mohon doa. Bahkan untuk saat ini yang sudah terbaru itu layanan
jantung, layanan untuk DSA namanya Pak, untuk di stroke itu sudah ada di RSUD oleh guru-guru tiang ke di sana. Itu sudah dulu itu bapak saya sampai dirujuk ke Sanglah. Dan memang kalau saat ini itu DSA sudah ada di Singaraja. Astungkara terima kasih kepada pemerintah Buleleng dan juga guru-guru di RSUD Singaraja gitu. Nggih. Oke. Gitu Pak Narte. Tadi ada Pak Astawa juga di Bungkulan, dokter nggih. silakan. Jadi Pak Astawa, salam sekeluarga Pak Astawa nggih. Jadi pada teman-teman yang akan berobat, terus terang saya sendiri pakai BPJS Pak. Obatnya patuh Pak. Jadi memen tiangnya pun berobat tuh pakai BPJS, obatnya masih patuh. Jadi kami itu secara kedokteran, secara profesional kedokteran, sudah atur Pak ajak BPOM kandungan obatnya. Misalnya contoh lah metformin tuh. Ada nih generik, ada nih paten. Ada nih obat jenis lainan, ada generik, ada non paten. Tetapi secara standar internasional FDA itu tidak boleh perbedaan itu lebih dari 4%. Ya. Tidak boleh. Jadi baik generik maupun yang paten. Jadi bisa digunakan Pak. Jadi tiang pun pakai obat yang biasa-biasa saja Pak. Ibu tiang juga pakai obat yang biasa-biasa saja. Jadi jangan khawatir apakah ada perbedaan di puskesmas atau praktek pribadi itu. Sebenarnya kami di kedokteran itu ilmunya patuh. Nah, ilmunya patuh, misalnya obat untuk kencing manis kene Bang, untuk tensi tinggi kene Bang, patuh Pak. Cuma yang membedakan kadang apakah pas lengkap obatnya yang diperlukan, atau sing pas lengkap berarti pas lengkap gatinan dapat obatnya. Kadang seperti itu, misalnya harusnya dapat ABC, nah pas stok nih kuang, terpaksa orang beli di luar, misalnya seperti itu Pak Astawa. Tapi sepanjang misalnya stoknya itu astung karep sami ada, pasti kita kasih gitu. Baik di puskesmas kita itu sebenarnya sudah sangat bagus. Ada kekurangan dan itu mohon kritik dan sarannya juga dari masyarakat, karena pasti kita harus terus berbenah kan sudah banyak yang tidak seperti dulu metakon langsung sing ramah itu. Kalau sekarang itu berbeda sekali, lebih ramah, lebih welcome lah di mana. Nah Kang Wah agak ngantri karena kan untuk masyarakat banyak mungkin itu Pak Astawa. Baik, terima kasih Pak Astawa. Dan yang terakhir tadi ada Pak Benson ini terkait dengan check up begitu, untuk menyamakan masyarakat dengan medis begitu, agar mau melakukan hal yang dianjurkan begitu kan. Ini Pak Benson ini visioner juga ini, bagus ini sekali. Jadi memang saat ini itu ada program pemerintah lakukan medical check up ketika ulang tahun. Ini bagus sekali sebenarnya, karena untuk mendeteksi di awal. Patus nyambung sekali dengan pertanyaan Pak Narte. Jadi sebelum itu rusak gatinan mesin nih, ganti oli lah di awal, ganti busi lah di awal, ketimbang sebetulnya mesin. Mirip seperti itu Pak Benson. Jadi ternyata permasalahannya itu adalah mindset. Kenapa begitu saya bilang? Begini, kebetulan saya meriksa teman-teman yang akan keluar negeri, baik yang kapal pesiar ataupun yang darat. Jadi kalau di luar negeri sudah ditentukan sama agennya, you kalau mau keluar negeri, you mesti medical check up. Kenapa? Karena pangsinya sampai di sana gelem. Itu tujuan pencegahannya. Dan mau masyarakat yang akan keluar negeri, baik itu yang ke kapal ataupun yang ke darat. Berarti sebenarnya di sini itu adalah Irage sama-sama perlu untuk menyadari bersama sebenarnya ini. Tidak bisa cuma menyalahkan satu sisi saja sebenarnya. Kita sama-sama, oh ini untuk kita ini, bukan untuk yang lain. Kang Wang Irage nabung 1.000, 2.000 setiap hari. Nah kali untuk 1 tahun berarti sudah ada 300-an ya, 300-an. Nah, bisa untuk check up sederhana bisa. Itu benar-benar beli Benson. Jadi saya nggak panggil Pak karena kita umurnya sama katanya. Beda sedikit. Beda sedikit katanya. Jadi benar check up itu penting sekali. Nah nomor 2 ini stigma ya. Iya, stigma itu. Tes udah diet nih, saya udah olahraga, toh masih gelem. Nah betul nih Pak Benson. Saya ada teman itu udah olahraga, udah diet, dia gelem ternyata. Begini, ada 2 risiko yang di dalam hidup kita. 1 risiko pasti dan 2 risiko tidak pasti. Risiko pasti itu
yang hidup saat ini pasti akan mati ke depan. Itu bahkan ada di masyarakat, dokter bisa gelem masih, dia gelem, mati ngidang itu. Gitu. Jadi itu risiko yang sudah akan pasti kita dapatkan itu. Jadi yang bisa kita cegah itu risiko yang tidak pasti nih. Atau ketika saya datang dari kota tadi ke kantor RRI, risiko tidak pasti saya bisa terjadi kecelakaan. Tapi apa yang bisa kita manage biar tidak terjadi? Oh, ada yang ngadengin, ngabung mobil, lihat kanan kiri pas nyebrang. Seperti itu pun tubuh kita. Jadi mindsetnya itu adalah, oh iya misalnya sudah diet, sudah olahraga, seperti yang sampaikan tadi, bisa mesinnya waktu lahir memang berbeda dengan irage. De patuange motor Yamaha jak Honda. De patuange. Jadi mirip seperti itulah harusnya kita berpikir. Oh ada nih sing diet, sing olahraga, seger-seger kan ya. Nah tunggu tanggal mainnya kan masih. Karena itu adalah salah satu risiko kita. Risiko salah satunya adalah sakit. Jadi sing sakit suatu saat mudah-mudahan Jepang terus segar. Suatu saat bisa sakit. Nah sebelum sakit itulah kita investasikan. Kita sering mendengar nih, oh investasikan uang kita untuk beli tanah, untuk dan lain sebagainya. Nah, kita sering lupa nih investasi untuk diri sendiri itu kesehatan. Karena kan yang sudah gelem amoncen yang lah pipis. Serasa tanpa guna biasanya seperti itu. Saya sering sekali mendapatkan klien yang seperti itu. Ketika sakit itu mulai menyesal, nih sing ngidang narki nih sedang gitu, seperti itu. Jadi, nah, Kang Bejani, walaupun irage sudah diet, walaupun irage sudah olahraga, ternyata sakit misalnya, nah kita sudah berusaha, jangan berkecil hati, karena pada ngabe garis tangan masing-masing. Itu. Tapi kadang-kadang stigma itu bisa menurunkan motivasi kita pasti untuk itu. Sehat begitu ya dokter ya. Gini caranya, amun misalnya orang nejak gitu ya, ini ngomong gitu, jemak 5 nih, patuang garis 5 nih, patu sih garis 5 nih, rata-rata garis 5 nih itu len, irage berusaha, tapi kene tepuk, tapi tenang gen, ada nih cobaan di harta, ada nih cobaan di pasangan, ada cobaan di pasangan, ada cobaan di kesehatan. Nah, pada cobaan itu Kang Wang gitu makanya memang pasti itu raga akan down, tapi begitulah solusinya. Sehingga ada nak lakar kebal seumur hidup. Baik. Terima kasih dokter atas tanggapannya ini. Pendengar juga banyak sekali yang masih ikut bergabung, tapi tidak bisa kita tanggapi satu persatu karena waktu kita sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Bapak Ibu Made Asih ini. Terima kasih ya. Tadi bertanya juga terkait dengan kesehatan begitu, hipertensi juga dok. Kemudian Pak Narto juga terima kasih untuk atensinya, dan juga ada Pak Ngurah Krisna ini mencoba untuk bergabung di via WhatsApp. Ampura nih ke Bapak tidak bisa kita buka lagi. Mungkin nanti di lain kesempatan kita akan berbincang lagi terkait dengan topik-topik kesehatan. Dan juga untuk Bunda Budi ya, Bunda Budi juga terima kasih untuk atensinya. Nanti bisa ikut bergabung juga nanti di Klinik Angkasa dan juga di dialog-dialog kesehatan lainnya di Pro 1 RRI Singaraja. Luar biasa Dokter Suke, materi kita banyak yang beratensi, tapi sayang tidak bisa kita jawab satu persatu. Tapi sebelum kita tutup Dokter Suke, dokter bisa memberikan closing statement terkait dengan penyakit tidak menular kepada masyarakat Buleleng. Apa yang ingin dokter pesankan kepada masyarakat di Buleleng? Silakan dok. Ya. Nomor 1, Buleleng itu negara gunung dan bisa kita manfaatkan untuk kesehatan kita. Contoh berendam di air hangat. Yang kedua misalnya tutup dengan pasir di pantai ya. Kemudian yang kedua adalah penyakit tidak menular itu masih bisa kita cegah. Kalaupun sudah kita kena, jangan kecewa. Mohon untuk kita sama-sama rutin berikhtiar kalau misalnya kenten bahasanya. Nomor 3, banyak sekali permasalahan kesehatan yang kita bisa kolaborasikan. Mohon masukan juga dari masyarakat. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Salam untuk sekeluarga. Terima kasih. Dokter, terima kasih atas waktunya, dan kita harapkan semoga dari dialog ini juga bisa memberikan manfaat untuk masyarakat ya, paling tidak untuk mindsetnya begitu, bisa hidup sehat
mulai dari sekarang. Belum terlambat begitu ya dok ya? Belum terlambat. Mari kita coba bersama-sama untuk kehidupan kita yang lebih sehat lagi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Dr. Sukadana juga terima kasih ya dok. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam sehat selalu. Dan pendengar jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Selepas ini akan ada beberapa acara yang menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan tetap dengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Saya Rizka, selamat pagi.